Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, kita akan mempraktikkan bagaimana cara pengisian e-rapor SD level guru. Namun, sebelum kita mengisi e-rapor SD level guru, terlebih dahulu siapkan nilai-nilai siswa. Mulai dari nilai sosial, nilai spiritual, nilai pengetahuan, hingga nilai keterampilan. Baiklah, kita mulai ya. Langkah pertama, aktifkan koneksi internet. Kemudian masuk Chrome, ketik nomor IPv4 address yang diperoleh dari admin e-rapor. Lalu enter. Ini merupakan tampilan login aplikasi e-rapor SD. Kita ketikkan username dan password yang diperoleh dari admin e-rapor. Kemudian pilih level user guru, lalu klik login. Kita akan diarahkan pada dashboard e-rapor SD level guru. Di sebelah kiri layar terdapat menu e-rapor SD level guru. Urutan menu di e-rapor SD level guru merupakan urutan pengerjaan. Yang pertama ada dashboard. Di dashboard kita bisa melihat profil sekolah. Yang kedua ada ubah password. Jika kita ingin merubah password, maka ketik atau rubah password yang kita inginkan, kemudian simpan. Yang ketiga, data kompetensi dasar. Dalam data kompetensi dasar mata pelajaran, kita harus memilih kurikulum mana yang akan kita gunakan. Apakah kurikulum nasional atau penyederhanaan Balitbang? Di sini saya akan menggunakan kurikulum nasional. Caranya, kita klik mata pelajaran, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, di sini kurikulum nasionalnya aktif, maka kita nonaktifkan penyederhanaan Balitbang. Dengan cara klik penyederhanaan Balitbang, kemudian kita nonaktifkan. Oke. Begitu pula dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat, ada rencana penilaian. Dalam rencana penilaian ini ada beberapa submenu. Kita ke rencana nilai pengetahuan terlebih dahulu. Klik pilih kelas. Klik mata pelajaran. Kemudian kita tentukan berapa kali penilaian harian. Nah, kita pilih mau berapa kali melakukan penilaian harian dalam satu semester. Misalnya, saya memilih 2 kali ulangan harian. Selanjutnya, teknik penilaian kita pilih apakah yang kita gunakan tes tertulis atau penugasan. Misalnya saya menggunakan tes tertulis di penilaian harian pertama, kemudian menggunakan penugasan pada penilaian harian kedua. Selanjutnya, kita harus merencanakan dalam penilaian harian pertama, KD mana yang akan dinilai. Kita pilih KD-nya.
Kemudian PTS pun sama, PAS. Nah, dalam PAS KD mana yang dinilai. Kemudian klik simpan. Oke, lakukan untuk semua mata pelajaran. Yang berikutnya, rencana nilai keterampilan. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, dalam jumlah penilaian, usahakan jika di pengetahuan kita memilih 2 penilaian, maka di keterampilan kita memilih 2 juga. Kita tentukan jenis penilaian pertama, apakah praktek, proyek, atau produk. Begitu juga dengan penilaian kedua, tentukan apakah praktek, proyek, atau produk. Lalu tentukan kompetensi dasarnya. Jangan lupa klik simpan. Lalu, oke. Yang berikutnya ada sikap spiritual. Nah, dalam penilaian sikap spiritual ini tidak semua mata pelajaran. Hanya mata pelajaran tertentu. Di sini ada PKN, agama, PJOK, bahasa daerah. Ya, kita pilih misalnya agama. Kita checklist kompetensi dasar mana saja yang akan kita nilai. Kemudian kita juga tentukan butir sikap spiritualnya. Jangan lupa disimpan ya. Begitu juga pada sikap sosial. Pilih kelas, mata pelajaran. Kita tentukan kompetensi dasar sikap sosial. Lalu tentukan atau pilih butir sikap sosial. Klik simpan. Selanjutnya ada menu input data dan nilai. Nah, kita klik nilai pengetahuan terlebih dahulu. Pilih kelas. Kemudian pilih mata pelajaran. Lalu pilih nilai. Nilai mana yang akan kita masukkan? Apakah penilaian harian pertama, penilaian harian kedua, atau PAS, ataukah PTS? Keempat penilaian ini harus diisi dengan lengkap. Kita ambil penilaian yang pertama. Kemudian kita input nilai setiap siswa dengan rentan nilai 10 hingga 100. Input nilai hingga seluruh siswa. Jangan lupa klik simpan jika sudah selesai menginput nilai seluruh siswa. Lakukan hal yang sama pada seluruh mata pelajaran dan seluruh penilaian. Selanjutnya, input nilai keterampilan. Langkahnya sama dengan input nilai pengetahuan, pilih kelas, pilih mata pelajaran,
kemudian pilih penilaian. Bedanya, jika dalam nilai pengetahuan ada nilai PAS dan PTS, pada nilai keterampilan hanya muncul penilaian yang sudah kita rencanakan di rencana penilaian tadi. Jika dalam rencana penilaiannya 2 nilai, maka di input nilai keterampilan 2. Nah, jika di rencana penilaiannya 4, maka di input nilai keterampilan pun 4. Ya, karena tadi kita merencanakan 2, maka di sini 2 penilaian. Lalu input semua nilai. Lakukan hal yang sama pada semua mata pelajaran dan semua penilaian. Selanjutnya, input nilai sikap dan spiritual. Klik kelas, pilih mata pelajaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita nilai. Nah, kemudian kita pilih, misalnya Alvin Karkahera. Dalam membaca Al-Quran dengan teliti, nilai mana yang akan kita berikan? Apakah sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang? Misalnya, untuk Alvin dalam membaca Al-Quran, dia sangat baik. Kemudian, meyakini adanya qada dan qadar, baik, dan kita nilai untuk secara keseluruhan pada seluruh siswa. Jika diyakini sudah sesuai, maka klik simpan. Klik OK. Lakukan hal yang sama pada mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, nilai sikap sosial. Pilih kelas, mata pelajaran. Misalnya di sini saya memilih PKN. Kompetensi dasar atau indikator sikap sosial sesuai dengan rencana penilaian yang kita tentukan tadi. Kemudian kita nilai setiap indikator pada setiap siswa. Apakah nilai tersebut sangat baik, baik, cukup, atau kurang? Setelah semua siswa dinilai dalam setiap indikator, kita klik simpan. Oke. Dan lakukan penilaian sikap sosial pada mata pelajaran lainnya. Yang ketujuh, ada menu download format import. Ada import nilai siswa, proses deskripsi siswa, ada lihat pengolahan nilai, lihat nilai akhir, kirim nilai akhir, dan hasil pengolahan nilai. Demikianlah langkah-langkah pengisian e-rapor SD level guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.